Di episode sebelumnya, kita telah membahas secara singkat 3 pesan atau 3 rahasia di Fatima. Yang pertama adalah penglihatan akan neraka, yang kedua peringatan tentang perang, dan yang ketiga adalah sebuah penglihatan akan Bapa Suci dan para pengikutnya yang ditembak menjadi martir. Nah, di episode kali ini kita akan secara khusus membahas lebih detail dan lebih dalam lagi dari pesan yang kedua di Fatima ini untuk melihat bagaimana peran Bunda Maria sebagai Bunda Kerahiman. Jika kita melihat pesan Fatima yang kedua, apa yang dinubuatkan oleh Bunda Maria atau apa yang diperingatkan oleh Bunda Maria, semuanya terjadi. Perang Dunia Kedua terjadi, dan paham sesat ateis komunis dari Rusia memakan begitu banyak korban jiwa, khususnya umat Kristiani yang menjadi martir. Dan sepertinya misi perdamaian Fatima ini gagal. Akan tetapi jika kita melihat kembali pesan kedua yang disampaikan oleh Bunda Maria, pada bagian akhir dari pesan itu ada sebuah kalimat, dan memang kalimat ini belum aku sebutkan di video yang sebelumnya, yaitu Bunda Maria berkata, pada akhirnya hatiku yang tidak bernoda akan menang. Bagi kita yang mendengar pesan ini sekarang, mungkin kita akan bertanya-tanya, bagaimana bisa menang? Bagaimana bisa dikatakan menang? Apa yang dimaksud oleh Bunda Maria di dalam nubuatnya di tahun 1917 ini? Nah, untuk melihat jawabannya, kita harus mengurutkan kembali beberapa kejadian supernatural secara kronologis. Yang pertama, pada tahun 1673, Yesus menampakkan diri kepada Santa Margareta Maria dan menyatakan devosi kepada hati kudus Yesus. Lalu yang kedua, pada tahun 1917, Bunda Maria menampakkan diri kepada Lucia, Francisco, dan juga Jacinta dan menyampaikan pesan bahwa Allah ingin menetapkan devosi kepada hati Maria yang tak bernoda. Dan pesan yang kedua, Bunda Maria berjanji bahwa pada akhirnya hatinya yang tak bernoda ini akan menang. Dan jawaban atas kemenangan ini akhirnya diberikan kepada kita pada tahun 1931 kepada seorang suster di Polandia yang bernama Faustina, yaitu devosi kerahiman ilahi. Nah, kerahiman ilahi adalah kemenangan yang dijanjikan oleh hati Maria yang tak bernoda. Karena sejatinya Maria adalah orang pertama di seluruh semesta ini yang telah terlebih dahulu menerima kerahiman Allah. Hatinya pun menjadi hati yang tidak bernoda karena kerahiman Allah. Sehingga devosi kepada hati Maria yang tidak bernoda akan membawa kita untuk lebih dekat lagi kepada kerahiman Allah. Untuk melihat koneksi antara peristiwa penampakan Bunda Maria di Fatima dan juga kerahiman ilahi di Polandia, ada 3 hal menarik yang terjadi. Yang pertama, ketika Lucia bertanya kepada Yesus, mengapa Lucia harus dikonsekrasikan kepada hati Maria yang tak bernoda? Lucia mendengar Yesus menjawab bahwa ia ingin agar seluruh gereja mengakui bahwa kemenangan ini berasal dari konsekrasi kepada hati Maria, agar nantinya devosi hati Maria yang tak bernoda ini dapat disandingkan dengan devosi hati kudus Yesus. Jadi Allah sendiri ingin agar devosi hati kudus Yesus ini bersama-sama dengan devosi hati Maria yang tak bernoda. Lalu yang kedua, peristiwa ini terjadi sebelum penampakan Bunda Maria yang pertama di Fatima, yaitu di tahun 1916. Pada saat itu, seorang malaikat datang mengunjungi ketiga anak gembala ini dan memberi pesan agar mereka banyak-banyak berdoa sebagai bentuk persiapan untuk apa yang akan terjadi. Anak-anak ini pun bertanya, apa yang akan terjadi? Lalu malaikat itu menjawab, hati Yesus dan hati Maria yang terkudus memiliki rancangan-rancangan kerahiman untukmu. Jadi dari awal, misi perdamaian di Fatima ini adalah sebuah misi kerahiman. Bukan hanya perdamaian di dalam peperangan, melainkan juga perdamaian yang abadi antara manusia dengan Allah melalui kerahiman ilahi.
Dan peristiwa yang ketiga adalah peristiwa penampakan yang terjadi pada Lucia di tahun 1934. Karena Francisco dan Jacinta sudah meninggal pada tahun 1919 dan 1920. Jadi pada saat itu Lucia sudah tinggal di sebuah biara di kota Tui, Spanyol. Dan pada saat berdoa di dalam kapel, tiba-tiba kapel itu dipenuhi dengan cahaya yang begitu terang. Dan Lucia melihat di atas meja altar hadir Allah Tritunggal, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan Yesus yang tersalib meneteskan darah dari kepalanya ke atas hosti kudus dan sebuah piala. Di sisi kanan bawah salib itu berdiri Bunda Maria yang sedang memegang hati Maria yang tak bernoda, yaitu hati yang dikelilingi oleh mahkota duri dan api yang menyala-nyala. Dan di sisi kiri salib mengalir tetesan air yang membentuk tulisan rahmat dan kerahiman. Nah, seringkali kita mendengar pertanyaan, jika Allah itu baik, mengapa terjadi begitu banyak hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, penderitaan, dan juga peperangan? Dan di dalam peristiwa Fatima ini, kita melihat sebuah jawaban bahwa Allah sejatinya tidak ingin peperangan itu terjadi atau hal-hal buruk itu terjadi. Sehingga Allah mengutus bahkan ibunya sendiri untuk membawa pesan perdamaian. Namun kita akan melihat di episode atau video-video berikutnya bagaimana kita gagal melakukan apa yang diminta oleh Bunda Maria, sehingga apa yang sudah di-warning ini diizinkan oleh Allah untuk terjadi. Jadi penderitaan itu diizinkan karena Allah, menurut Santo Thomas Aquinas dan juga Santo Agustinus, Allah melalui sengsara dan kebangkitan Kristus bisa menggunakan segala penderitaan ini untuk mendatangkan kebaikan yang lebih besar lagi, rahmat yang lebih besar, kerahiman yang lebih dalam. Dan inilah kemenangan dan pengharapan yang dijanjikan oleh Bunda Maria di dalam pesan yang kedua di Fatima, yaitu rahmat dan kerahiman yang tercurah dari salib Yesus. Nah, makin seru kan? Ini baru pesan yang kedua loh. Jadi ikuti terus episode-episode berikutnya karena kita akan membahas lebih dalam lagi pesan yang ketiga. Terima kasih, Tuhan memberkati.